Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah ya hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Islam walaupun via online namun insya Allah harus tetap semangat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini, marilah bersama kita akan belajar fikih ibadah ya. Fikih ibadah ya, dipersiapkan buku fikihnya ya. Namun terlebih dahulu, marilah bersama-sama kita buka pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika kalian sudah ada buku fikih ibadahnya, yuk kita buka sekarang bab 1 ya. Silahkan dibuka bab 1 ya. Oke, sementara itu Miss Ayu akan membuka ini dulu ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman ya. Pada bab 1 kali ini di fikih ibadah kita akan belajar makanan dan minuman. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Ya, yang pertama yaitu agar kita mengetahui ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram ya. Jadi kita lebih tahu ya apa yang mana makanan halal, yang mana makanan yang tidak halal dan yang mana minuman yang halal dan yang mana minuman tidak halal ya. Nah, untuk yang keduanya menjelaskan binatang yang halal dan haram, dagingnya, lalu menyebutkan manfaat makanan dan minuman yang halal. Kemudian kita bisa menerangkan akibat memakan dari makanan dan minuman yang halal. Namun untuk hari ini kita hanya membahas tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram terlebih dahulu ya. Nah, lalu nih dalam pembelajaran ini nih kita juga harus tahu dong apa sih namanya spiritualisasi pendidikannya, yaitu apa? Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, harus tahu ya. Jadi ketika selagi masih ada makanan dan minuman yang halal, maka itu yang harus kita makan atau minum ya. Namun kecuali jika darurat ya. Beda hal ya. Kalau darurat itu berarti sudah tidak ada sama sekali yang halal ya. Yang ada hanya yang misalnya kita tersesat lah di sebuah hutan atau bagaimana ya. Yang ada misalnya kita bertemu hanya nauzubillah sih, semua jangan ya. Saya ada batu aja yang ada tidak ada, itu diperbolehkan ya. Tapi kalau bisa sih jangan ya, karena masih ada tumbuh-tumbuhan misalnya. Ya. Karena yang darurat itu insya Allah diperbolehkan, insya Allah ya. Lalu kemudian nah, yuk kita simak video berikut ini. Silakan disimak ya. Ada lama ya. Halal haram. Simak baik-baik videonya. Nah, Samil, di sini tempatnya, Nah. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nah? Hah? Ini, Bu?
Samil? Coba Ada diperhatikan, apa, Bu? kira-kira Samil Apa mengambil Ibu apa? istighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya ketukar dengan yang musuh. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu. Lalu kita pergi ke kasirnya. Ayo, siapa takut? Oke, bagaimana? Sudah ditonton ya? Kira-kira kalian sudah bisa ngambil hikmahnya tidak dari video yang tadi kita tonton? Nah, untuk tugasnya nanti ya, pertemuan berikutnya pas kita zoom aja ya. Oke, yang berikutnya yaitu saya ingin menjelaskan nih tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Tadi pada video sebenarnya sudah jelas sekali ya, makanan yang halal itu adalah makanan yang sesuai dengan ketentuan syariat Allah, sama aja ya. Di sini juga ya pada buku paket kita ya, makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah dan tidak disebutkan haramnya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Begitupun dengan makanan dan minuman yang haram, yaitu adalah makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan haramnya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini apa nih tentang dalil tentang makanan minuman halal dan haram ya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168 ya. Maaf di sini ya. Oh, di sini Miss Ayu baca nyebutnya Al-Arab ya. Al-Baqarah juga ada ya. Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala
tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya adalah wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini nih ya. Kita tahu ya kalau setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Makanya selagi ada makanan yang baik, yang halal, itulah yang kita makan atau konsumsi ya. Nah, kenapa agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang paling sempurna ya. Jadi semuanya sudah diatur ya, baik dari segi makanan, minuman maupun kehidupan kita ya. Berikutnya yaitu berikutnya. Nah, ini adalah contoh makanan yang halal. Apa aja di sini? Kira-kira? Nah, ya, ada makanan pokok seperti nasi, jagung, apalagi ini namanya singkong dan lain-lain ya. Karena setiap daerah itu beda-beda ya makanan pokoknya. Terus juga di sini juga ada sayur mayur ya. Di sini tuh ini juga termasuk makanan yang halal ya. Terus ada lauk pauknya nih, hewan-hewan nih, hewan nih. Ya, ada. Lalu ada buah-buahan, ini semua termasuk makanan yang halal untuk dikonsumsi. Nah, namun jika kita mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, walaupun makanan ini adalah halal, itu ketika didapatkan dari sesuatu yang haram, misalnya dari uang boleh mencuri. Ya, tadi kan mencuri itu termasuk perbuatan yang tidak baik dan dilarang dan diharapkan oleh Allah, yaitu ketika kita nih punya dapat uang nih, boleh mencuri, ini uangnya boleh mencuri. Lalu kita belikan misalnya makanan, maka makanan itu bukan, walaupun makanan itu halal, namun karena hasil dari mendapatkan uang tersebutnya tidak halal, maka makanannya pun menjadi tidak halal untuk dikonsumsi ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya di sini juga ada contoh makanan yang diharamkan. Nah, ini adanya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Nah, ini berarti bangkai termasuk makanan yang diharamkan. Bangkai itu banyak ya. Walaupun nih apa sih namanya? Seperti kambing, ayam itu kan halal ya. Namun kalau dia itu mati tanpa dipotong, mati tanpa dipotong atas nama Allah, misalnya mati begitu saja, sudah jadi bangkai, itu jadi haram untuk dimakan. Kenapa? Belum sempat dipotong atas nama Allah ya. Beda ya. Bangkai itu haram, bangkai apapun kecuali bangkai belalang dan ikan ya, atau makanan laut ya, itu baru halal ya untuk dimakannya, kecuali bangkai belalang dan ikannya, beda ya. Berikutnya yaitu darah. Nah, darah ini termasuk makanan yang haram untuk dimakan, darah ya, baik itu darah, apalagi darah manusia ya. Pokoknya segala jenis darah itu haram untuk dimakan. Kemudian daging babi pun itu haram ya, itu sudah pasti ya, karena sudah banyak mudaratnya daging babi itu. Kemudian daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, walaupun dia misalnya itu sapi, kambing, ayam, itu termasuk hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Namun ketika disembelihnya bukan atas nama Allah, tidak menyebut atas nama Allah, maka itu haram hukumnya untuk dimakan ya. Berikutnya yang tercekik, hewan yang tercekik pun ya, karena bukan disembelih atas nama Allah, karena dia matinya karena tercekik, walaupun hewan itu halal untuk dimakan, maka haram hukumnya ya, karena dia tercekik ya. Berikutnya yang dipukul. Pokoknya selain ini, jika hewan itu halal, namun kematiannya karena tercekik, karena dipukul, karena jatuh, karena ditanduk, dan ditekan binatang buas, maka itu haram untuk dimakan walaupun hewan itu halal ya. Secara ininya halal, tapi cara matinya itu bukan karena disembelih atas nama Allah, berarti dia haram hukumnya untuk dimakan ya. Kecuali di sini sempat disembelih ya. Dan diharamkan pula berhala ya, berhala otomatis ya, mengadu nasib dan azlak atau panah, yaitu perbuatan fisik. Nah, dan seterusnya ya, karena ini yang disebutkannya ya untuk makanan yang diharamkan. Berikutnya adalah contoh minuman yang halal ya, banyak sekali ya contohnya ya. Salah satunya apa? Jus, kan, kopi, teh, soda, dan lain sebagainya. Ini halal untuk dimakan ya. Dimakan, maaf, untuk diminum ya.
kan sekarang banyak kita temui ya, seperti air mineral tuh yang dijual di market-market seperti Alfamidi dan seperti di Alfamidi maupun di uh, Indomaret ya, dan mall apa dan market-market lainnya ya, sudah banyak kita temui minuman-minuman yang halal untuk diminum. Namun jangan salah ya, ada beberapa jenis makanan dan minuman yang walaupun terlihatnya halal, kalau tidak ada label MUI-nya, tidak ada memiliki label MUI, tahu label halal dari MUI, itu maka sebaiknya tidak dikonsumsi ya, karena diragukan kehalalannya ya. Berikutnya, di sini ada contoh minuman yang di maaf bukan halal, ini contoh minuman yang haram, apa ya, contoh minuman yang haram yaitu seperti bir, alkohol ya, wine dan lain sebagainya ya, ini ya contoh minuman yang diharamkan, maaf ya, jangan sampai kita bertemu dengan minuman-minuman seperti ini atau makanan-makanan yang tadi disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 3 ya. Untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Nanti untuk pembelajaran berikutnya semoga kita bisa Zoom meeting ya biar lebih enak interaksinya ya. Karena saya pengen tahu secara langsung kalau pakai lewat Zoom ya. Nanti ininya tugasnya pun nanti menyusul ya ketika kita sudah Zoom meeting ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nahtatim dirasatana bilhamdalillah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.